Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu bersama-sama dengan kami setiap waktu. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 6 bagian A. Di situ tertulis, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan Ibrani 13 ayat yang ke-8, di situ dinyatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hukum sebuah negara atau wilayah berubah-ubah, maka tidak ada kepastian hukum. Kalau orang moodnya suka berubah, maka pertemanan dan relasi bisa menjadi kacau. Kalau orang keputusannya sering berubah, maka sulit untuk dipegang kata-katanya. Kalau politisi berubah-ubah janjinya, ini biasanya orang sudah maklum dan tidak lagi heran. Berbicara tentang perubahan saudara, salah satu sifat dari Tuhan tidak berubah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan immutable atau tidak bisa berubah. Imutabilitas Allah atau ketidakberubahan Allah merupakan sifat dari Allah, sifat dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dalam Maleakhi 3 ayat 6 bagian A dinyatakan, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dituliskan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengapa Tuhan Yesus Kristus tetap sama? Tidak berubah, karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Yahweh. Dia adalah pencipta. Dan itulah sifat atau ciri dari Tuhan. Dia tidak berubah. Sifat dari Tuhan yang tidak berubah menjadi penghiburan buat kita, saudara. Karena ketidakberubahan Tuhan membuat kita dapat mempercayai Tuhan. Setiap tahun berganti tahun, dunia ini mengalami perubahan, saudara. Ada banyak perubahan di berbagai bidang. Dan ada perubahan ke arah yang lebih baik, tapi ada juga perubahan yang ke arah kelihatannya kurang baik atau buruk. Dalam kondisi perubahan yang terjadi di dunia ini, muncul ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran, kecemasan dalam pikiran banyak orang. Namun ada kabar baik, saudara, karena di dalam dunia yang berubah ini, yang tidak selalu sama, ada kepastian di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak berubah dan tidak akan pernah berubah dalam esensinya, dalam sifatnya, dalam janjinya, dan dalam rencananya bagi setiap kita. Tuhan tidak akan menjadi lebih baik karena Dia sudah baik dan sudah sempurna. Dan Tuhan tidak mungkin menjadi lebih buruk. Tuhan tetap sama, saudara. Tuhan itu maha baik dan kemahabaikannya tidak akan pernah berubah. Meskipun tahun berganti, kasih Tuhan juga tidak pernah berubah, saudara. Tidak menjadi berkurang di tahun 2026 ini. Tidak menjadi lebih juga. Kasihnya itu tetap sama. Sekalipun kita gagal ataupun kita sukses, kasih Tuhan itu tetap, saudara. Kesetiaan Tuhan juga tetap sama. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan bagi kita tidak berubah, saudara.
Dia adalah Tuhan yang selalu setia. Salah satu bukti kesetiaan Tuhan adalah bangsa Israel. Bangsa yang kecil yang menerima janji Tuhan. Sampai hari ini tetap eksis karena kesetiaan Tuhan. Sekalipun bangsa ini seringkali memberontak dan tidak setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakberubahan Tuhan menjadi sukacita, penghiburan dan kepastian buat saudara dan saya. Karena apa saudara? Karena itu berarti bahwa kita dapat mempercayai Tuhan, mempercayai janjinya, mempercayai kasih-Nya, mempercayai kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Janji Tuhan untuk menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan kekal itu pasti kita alami. Karena janjinya tidak berubah, sebab Tuhan tetap sama. Janjinya ya dan amin. Kesetiaannya tetap selamanya. Kasih-Nya kekal dan tidak pernah berubah buat saudara dan saya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan itu berarti bahwa Dia selalu mengasihi kita setiap hari dan selalu setia menjaga dan memelihara kita sampai kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu tetap, kesetiaan-Mu ya Tuhan tidak berubah bagi kami. Janji-janji-Mu tetap bagi kami. Engkau menjamin semuanya. Karena Engkau pribadi yang setia dan tidak akan pernah mengingkari. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan penghiburan. Kami dapat berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan, sebab Engkau dapat dipercayai. Engkau tidak berubah, Engkau tetap sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, apapun masalah yang dihadapi, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan bagi kami semua. Kami percaya kami terima lawatan Tuhan. Kami terima kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.